Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Nah, pecinta radio kita FM dan pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan juga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di pertemuan kali ini untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita berkenaan dalam pembahasan matan Tuhfatul Atfal yang ini berkenaan tentang ilmu at-tajwid. Sebagaimana kita saksikan bahwa kita insyaallah ta'ala di malam hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita. Tepatnya kita akan mengawali di bait nomor 42. Di situ beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita, kalau kita melihat di dalam kitab Matan Tuhfah, di situ tertulis ahkamul maddi, yaitu hukum-hukum mad. Yang dimaksud dengan mad di sini itu adalah mad far'i. Karena kita tahu bahwa mad itu yanqasimu ila qismaini. Itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah mad tabi'i atau biasa disebut mad asli, dan yang kedua itu adalah mad far'i. Nah, pada bait 42 di bab tulisan paling atasnya itu tertulis ahkamul maddi, hukum-hukum mad, dan mad yang dimaksud di situ adalah mad far'i. Perhatikan di situ qala rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala di bait nomor 42 beliau mengatakan, di situ beliau mengatakan lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Perhatikan pada bait nomor 42 beliau rahimahullah ta'ala mengatakan lil maddi, dan untuk hukum mad, lil maddi ahkam, dan untuk hukum-hukum mad yang dimaksud di sini adalah mad apa tadi? Mad far'i. Jadi mad far'i itu memiliki hukum dari sisi bacaannya. Dan beliau mengatakan hukumnya itu apa? Thalathah. Ada 3 hukum tadum yang selalu ada. Jadi beliau mengatakan bahwa dalam masalah mad far'i itu ada 3 hukum yang harus kita ketahui bersama, agar kita mengetahui di mana bagian mad far'i ini yang kadarnya panjang, mana yang kadarnya tidak terlalu panjang, dan mana kadarnya bisa dibaca 2 harakat saja. Ya, intinya ini mengenai mad far'i ya. Mad asli itu adalah suatu bacaan yang panjang 2 harakat kadarnya. Adapun mad far'i adalah suatu bacaan mad yang panjang, itu dibaca lebih dari 2 harokat. Nah, kita sudah pernah bahas di bab sebelumnya, yaitu mengenai aqsamul maddi, yaitu bagian-bagian mad. Jadi gini, mad asli itu kan adalah suatu bacaan yang dibaca panjang dengan kadar 2 harokat. Jadi mad asli itu yang mad asli. Jadi mad asli itu adalah mad itu sendiri. Jadi mad itu adalah bacaan yang panjang 2 harokat. Disebut dengan mad asli. Adapun mad far'i itu adalah suatu bacaan yang panjang, yang kadarnya lebih dari 2 harokat,
Dikarenakan setelah huruf matnya itu berjumpa suatu sebab. Oke. Jadi gini, kalau misalkan ada huruf mat, saya contohkan ja. Ja misalkan. Jim harokatnya fathah, setelahnya alif. Oke. Itu namanya mat asli. Asli. Betul. Ya kan? Mat atau mat tobi'i. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada alif sebelumnya fathah. Fathah. Artinya dibaca 2 harokat saja. Namun kalau kita menambahkan dengan hamzah setelah huruf mat, jaa, ya, jaa, maka ini disebut dengan mat far'i. Jadi mat far'i itu betul adalah bacaan yang memanjang yang kadarnya lebih dari 2 harokat, dikarenakan memang setelah huruf mat itu adanya sesuatu yang menyebabkan dia panjang. Dan sudah disebutkan di bab sebelumnya di mana beliau mengatakan wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukuni musjala. Jadi yang menyebabkan mat far'i itu bacanya panjang adalah dikarenakan setelah huruf mat itu ada hamzah atau setelah mat itu ada huruf yang sukun. Seperti itu. Itu menjadikan sebab mengapa matnya itu dibaca panjang. Ya, jadi mat yang dibaca panjang itu dengan kadar lebih dari 2 harokat itu disebut dengan mat far'i. Panjangnya bacaan mat far'i tersebut dikarenakan adanya sebab. Dikarenakan setelahnya ada huruf hamzah atau setelahnya ada huruf yang dia sukun. Jadi sebabnya cuma ada 2 ya. Mengapa dia dibaca panjang? Yang pertama adalah adanya hamzah setelah huruf mat. Yang kedua setelah huruf mat itu adanya huruf yang sukun. Makanya kalau kita perhatikan contohnya, misalkan maliki, maliki, itu kan mimnya harokatnya fathah, setelahnya alif ya, panjang, setelahnya huruf lam. Makanya dia dibaca 2 harokat saja, karena setelah huruf matnya itu bukan hamzah setelahnya. Bila mana setelahnya hamzah maka dibaca panjang. Contohnya ma'u, ma'u, nah itu panjang. Ya, jadi pada intinya ini mengenai apa namanya mat far'i. Jadi kalau ditanya mengapa mat far'i itu dibaca panjang, dikarenakan setelah huruf mat ada sebab yang menjadikan dia itu dibaca panjang. Sebabnya hanya 2 saja. Setelah huruf mat ada hamzah atau setelah mat ada huruf yang sukun. Itu yang menjadikan mat far'i dibaca panjang. Lalu kemudian panjangnya kadar mat far'i ini ternyata ada hukum yang harus kita ketahui yang kita akan bahas malam ini pada bait nomor 42, di mana beliau mengatakan lil maddi ahkamun thalathatun tadum. Untuk mat far'i itu memiliki 3 hukum. Wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Jadi ada 3 hukum. Yang pertama itu namanya wujub. Yang kedua namanya jawaz. Dan yang ketiga namanya adalah luzum. Saya ulangi. Kalau kita menggunakan di luar teks matan ya, yang pertama namanya wajib. Yang kedua namanya jaiz. Kalau yang ketiga namanya lazim. Ya. Kalau kita melihat dalam matannya, maka yang pertama namanya wujub. Wujub itu wajib maksudnya. Jawaz itu artinya jaiz. Luzum itu artinya lazim. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu wujub, apa itu jawaz, dan apa itu luzum. Karena ini berkaitan dengan mat far'i. Yang perlu kita ketahui bersama pecinta TV Sunnah dan Radio Kita FM, yang pertama adalah mengenai wujub, wajib. Jadi mat far'i itu dibagi menjadi 3 hukum ya. Ada wujub, ada jawaz, dan ada luzum. Kita akan bahas yang wujub dulu. Apa itu wujub? Wujub itu adalah suatu bacaan yang memanjang, karena dia bagian dari mat far'i ya. Di mana kadarnya itu dimulai dari 3 harokat hingga 6 harokat. Dimulai dari 3 harokat hingga 6 harokat. Jadi mat far'i yang bagian wajib itu adalah bacaan panjang yang dia itu dibaca lebih dari 2 harokat. Berarti kan 3, 4, 5, 6 harokat kan? Seperti itu. Adapun yang kedua jawaz. Jawaz itu artinya jaiz, adalah bacaan yang memanjang, yaitu mat far'i, yang boleh dibaca dimulai dari 2 harokat, 3 sampai dengan 5 harokat. Jadi bedanya jawaz dengan wujub adalah, kalau jawaz itu adalah bacaan, jadi gini,
jawaz itu dia masih masuk kategori mad far'i, paham ya? Masih masuk kategori mad far'i, tapi kan kita tahu mad far'i itu adalah suatu bacaan yang dibaca lebih dari 2 harokat, kan seperti itu ya? Tapi ternyata hukum mad far'i yang jawaz itu adalah suatu bacaan hukum mad far'i yang memang asalnya itu dibaca 2 harokat lebih, tapi boleh kita juga dibaca 2 harokat saja. Walaupun secara hukum dia harus dibaca 2 harokat lebih, tapi tidak mengapa kita membacanya 2 harokat saja. Itu yang jawaz. Betul, yang jawaz. Namanya jawaz itu jaiz, boleh dibaca 2 harokat, tapi hukum asalnya dibaca 2 harokat lebih karena mad far'i. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, wujub adalah bacaan mad far'i yang harus dibaca lebih dari 2 harokat. Adapun jawaz adalah bacaan mad far'i yang dibaca boleh dimulai dari 2 harokat. Seperti itu. Nah, adapun luzum adalah suatu bacaan mad far'i yang dia dibaca 6 harokat, wajib 6 harokat. Itu namanya luzum, atau biasa kita namai dengan lazim. Makanya Syekh Ibrahim As-Samannudi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan aqwal mududu lazimun. Mad yang paling kuat kadar panjangnya itu adalah yang luzum, yang lazim. Karena yang lazim ini adalah suatu bacaan mad yang dia wajib dibaca 6 harokat. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau tadi kan yang wujub itu dimulai 3 harokat sampai 6. Cuman asalnya kebanyakan di antara kita itu baca sampai 5 saja. Jadi mad yang memasuki tingkatan yang paling lama kadar panjangnya itu adalah lazim. Sehingga kalau ditanya, lazim ini kan adalah adanya mad setelahnya huruf yang sukun. Lazim itu adalah bacaan mad far'i. Kayak itu kan tadi dijelaskan bahwa mad far'i itu adalah bacaan yang memanjang disebabkan karena ketemu hamzah atau sukun. Maka kalau ditanya, panjangan mana antara mad bertemu hamzah atau mad bertemu huruf yang sukun? Maka jawabannya adalah mad yang bertemu dengan huruf yang sukun. Itu yang paling panjang kadarnya. Yang biasa kita sebut dengan mad lazim. Ya, nanti ada harfi, ada kilmi, itu nanti ada pembahasannya di satu bab, semua itu membahas mengenai mad lazim. Nah, jadi seperti itu kurang lebih pembahasan mengenai pembagian dari mad far'i. Jadi saya ulangi bahwa mad far'i itu adalah suatu bacaan yang memanjang, yang panjang, di mana kadarnya itu melebihi mad asli ya. Mad asli kan 2 harokat. Nah, mad far'i ini adalah suatu bacaan mad yang kadarnya melebihi mad asli, dikarenakan setelah huruf mad bertemu dengan hamzah atau juga bisa bertemu dengan huruf yang sukun. Nah, itu. Nah, adapun kadar panjangnya ini ternyata ada di situ perbedaan dari sisi hukumnya. Maka kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri membuat sebuah bab yang disebut dengan ahkamul maddi, yaitu hukum-hukum dalam mad. Mad di sini adalah mad far'i, di mana beliau mengatakan thalathatun tadum, bahwa mad far'i itu memiliki 3 hukum bacaan, di mana ada yang wujub, ada yang jawaz, ada yang luzum. Wajib itu adalah suatu bacaan mad far'i yang wajib dibaca lebih dari 2 harokat. Adapun yang jawaz adalah suatu bacaan mad far'i yang seharusnya dibaca lebih dari 2 harokat, tapi tidak mengapa dibaca 2 harokat saja. Kemudian yang ketiga, al-luzum adalah suatu bacaan mad far'i yang memang itu dibaca wajib 6 harokat. Nah itu yang harus kita fahami bersama mengenai wujub, jawaz dan juga luzum. Biasa kita maknai dengan wajib, kemudian jaiz dan juga lazim. Adapun kalau kita melihat dari sisi matanya, di situ disebutkan dengan wujub, kemudian jawaz dan juga luzum. Seperti itu poin kita dalam pembahasan di bait nomor 42. Kemudian bait 43, lihat di situ beliau rahimahullah taala mengatakan fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. Dalam kitab yang lain tertulis juga fi kilmatin
wa dha bimuttasili yu'ad. Ya, jadi ada beberapa nuskhah tulisan gitu ya, catatan itu ulama, ada yang di situ dengan mesakinkan harful lam, dengan matikan huruf lam, bimuttasil yu'ad, dan ada yang mengharokatkan dengan bimuttasili yu'ad. Jadi kilahuma mutasawiyan, jadi keduanya sama. Nah, perhatikan pada bait nomor 43 kita akan membahas hukum mad far'i yang pertama, yaitu adalah apa? Wajib. Wajib itu adalah suatu bacaan yang harus dibaca lebih dari 2 harokat. Jadi dimulai dari 3, 4, 5 sampai 6. Nah, mad apa saja yang masuk kategori bagian wajib ini, itu kata Syekh Sulaiman hanya satu saja mad yang masuk kategori wajib ini, yaitu apa? Beliau mengatakan di situ suatu bacaan yang masuk kategori ini adalah fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad. Itu adalah apabila ada huruf mad setelahnya hamzah fi kilmatin, dan dalam satu kalimat wadha bimuttasili yu'ada, disebut dengan mad wajib muttasil. Kita tidak asing ya dengan istilah hukum mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil itu adalah apabila ada huruf mad. Huruf mad itu kan alif sebelumnya fathah, kasroh, ya mati sebelumnya kasroh, waw mati sebelumnya dhammah. Nah, maka apabila ada huruf mad setelahnya hamzah pada satu kalimat, maka pada satu kata, maka ini disebut dengan apa? Mad wajib muttasil. Seperti contohnya misalkan dalam suratun Nasr, dalam surat An-Nasr, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman idza jaa. Perhatikan pada kalimat jaa. Jaa itu berarti jimnya harokatnya fathah, setelahnya alif. Nah, ini namanya mad asli, ya. Ja itu namanya mad asli. Namun dikarenakan setelah mad asli ini ada hamzah, maka disebut dengan mad far'i, sehingga bacaannya harus dibaca panjang. Dan panjangnya mad far'i mad far'i tersebut itu masuk kategori hukum yang wajib. Wajib itu apa? Jadi mad wajib muttasil itu harus dibaca lebih dari 2 harokat lebih. Ya, wajib dibaca 2 harokat lebih, tidak boleh kurang. Nggak boleh 2 harokat, dia harus dibaca 2 harokat lebih. Nah, biasanya dalam Al-Quran itu akan ditandai di atas huruf alifnya ya, seperti ja'a, di atas huruf alifnya itu ada bendera, untuk menunjukkan bahwa itu adalah hukum mad far'i yang dimana kadarnya harus dibaca lebih dari 2 harokat. Nah, jadi mad far'i bagian yang pertama itu adalah wajib, adalah suatu bacaan yang harus dibaca 2 harokat lebih, dan hukum mad yang masuk kategori wajib itu adalah hanya satu, yaitu mad wajib muttasil. Jadi pemirsa dan kita semua dalam membaca hukum mad wajib muttasil itu harus dibaca lebih dari 2 harokat, nggak boleh 2 harokat. Nah, kemudian ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan ada imam membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu ya ayyuha la a'budu itu kok baca pendek 2 harokat. Nah, itu nanti kita akan bahas pada bagian yang kedua yang jawas. Ya, insya Allah nanti kita akan jelaskan di pekan berikutnya insyaallah ta'ala ya. Jadi menarik memang ya untuk mengenai mad ini. Jadi intinya untuk bagian mad far'i yang wajib ini adalah suatu bacaan yang kita diharuskan membaca lebih dari 2 harokat, yang dimana hukum mad yang masuk dalam kategori wajib ini adalah cuma satu, yaitu mad wajib muttasil. Jadi nggak boleh kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Tidak, dia wajib. Namanya wajib berarti apa? Harus dibaca lebih dari 2 harokat. Jadi baca ya terserah, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa. Yang penting adalah apa? Lebihnya. Yang penting adalah apa? Lebih dari 2 harokat. Makanya para ulama bersepakat bahwa dalam membaca kategori yang wajib ini, di antaranya mad wajib, itu adalah dia itu, para ulama sepakat dia dibaca lebih dari 2 harokat. Namun para ulama berbeda pendapat
akhirnya itu berapa. Ada yang mengatakan 4 lah, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Yang pada intinya ulama sepakat bahwa dia harus dibaca lebih dari 2 harokat. Kita mau ngambil 3 silahkan mangga, ngambil keempat silahkan, 5 pun silahkan. Yang pada intinya kalau kita mengambil 4 harokat, maka semuanya serentak harus 4 harokat semua. Tidak boleh yang pertama 4 harokat, yang kedua 3, kemudian yang berikutnya 5. Tidak. Harus serentak semuanya. Nah, itulah kurang lebih pembahasan kita mengenai malam hari ini, yaitu mengenai mad far'i, di mana mad far'i itu adalah suatu bacaan yang dibaca panjang melebihi 2 harokat dikarenakan adanya sebab. Sebabnya adalah apa? Setelah huruf mad berjumpa dengan hamzah atau juga mad berjumpa dengan huruf yang sukun. Dan dari perjumpaan tadi inilah beliau rahimahullah ta'ala membagi menjadi 3 hukum pada mad far'i. Ada yang kategori yang wajib, ada kategori yang jaiz, ada kategori yang lazim. Wajib itu adalah kategori mad far'i yang memang harus diwajibkan kita membaca hukum tersebut dengan kadar lebih dari 2 harokat. Adapun untuk yang jawaz atau jaiz adalah suatu bacaan mad far'i yang dia dibaca 2 harokat lebih tapi tidak mengapa dibaca 2 harokat saja. Itu bedanya ya. Adapun yang lazim adalah bacaan mad far'i yang dibaca harus dibaca dengan kadar 6 harokat. Kalau dalam ilmu tajwid dibaca dengan kadar at-tul. Tul itu adalah nama dari kadar 6 harokat. Jadi 6 harokat itu namanya at-tul. Kita sudah pernah bahas mengenai nama-nama kadar mad ini pada pertemuan sebelumnya. Mungkin ini saja pertemuan kita kali ini, dan alhamdulillah kita sudah menuntaskan hingga bait 43. Mungkin ini saja yang harus kita perhatikan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pecinta TV Sunnah dan Radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah insyaallah ta'ala di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan tahsin kita di surah Al-Fajr. Sebelumnya saya akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Perhatikan di situ pada ayat yang pertama wal fajr. Perhatikan bahwa yang harus kita perhatikan juga adalah bahwa setiap kita membaca suatu surat yang kita mulai di ayat yang pertama, maka hendaklah kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ila suratul Bara'ah, kecuali di surat At-Taubah. Ya, di semua surat kalau kita baca diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah. Nah, perhatikan di ayat 1, di situ ada lam mati wal. Nah, di situ lamnya harus dialirkan dulu, wal sebentar aja. Kemudian berikutnya perlu diperhatikan bersama bahwa apabila kita itu di situ tertulis wal fajri, ya. Mengapa dibaca dengan wal fajr? Mengapa demikian? Karena kalau kita ingin berhenti pada suatu bacaan, maka huruf yang terakhirnya itu harus disukunkan, harus dimatikan. Makanya kalau ketika kita lihat dalam Quran di situ tertulis wal fajri. Namun dikarenakan kita ingin berhenti atau dalam ilmu tajwid namanya waqaf, maka kita harus mensukunkan huruf terakhirnya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah pertama jim dulu. Di situ ada huruf jim. Jim itu merupakan huruf qalqalah, yaitu yang harus dipantulkan. Dan juga setelah jim ada huruf ra. Jadi kita harus memantulkan huruf jimnya dengan pantulan yang sughra, dengan pantulan yang ringan, serta dijelaskan ra-nya. Getarannya dan juga tebal, karena ra di situ jadi tebal ya. Wal fajr. Wal fajr. Jadi jangan kita baca wal fajr. Kalau kita baca wal fajr, itu kurang tebal ro-nya.
Jadi harus ditebalkan wal fajr. Seperti itu. Berikutnya walayalin a. Perhatikan di situ ada lam harokatnya tanwin yaitu kasratain, setelahnya bertemu ain, maka ini nama izhar halqi. Dan kita harus mengalirkan tanwin lamnya. Walayalin ashr. Walayalin dialirkan dulu. Jadi jangan walayalin ashr. Jangan walayalin ashr. Nah, jadi ditahan dulu ya. Kemudian di situ ada shin. Jadi tahan dulu walayalin ashr. Jadi jangan dibaca walayalin ashr. Nah, kalau seperti itu berarti shinnya nggak dialirkan dulu. Sedangkan huruf shin itu kan dia memiliki sifat rikhawah atau rokhawah, yaitu bacaan yang jaroyanu an-nafas. Jaroyanu as-saut, yaitu mengalirnya suara. Jadi ditahan walayalin ashr. Ashr seperti itu ya. Dan ro lagi di situ harus dibaca tebal. Wasyaf'i wal watr. Perhatikan di situ ada huruf shin tasydid. Nah, bedakan ketika huruf itu sukun dan ketika tasydid. Kalau huruf sukun itu dialirkan aja. Wash seperti itu. Tapi kalau tasydid wash agak meninggi suaranya. Dinaberkan. Wasyaf'i. Wasyaf'i. Perhatikan di situ sya dan fa. Huruf-huruf yang harus dibaca mengalir. Wasyaf'i wal watr. Nah, perhatikan di situ ada ta. Ta itu jangan dibaca watsr, jangan. Al-watr. Jadi taknya ditahan karena syiddah dan ra dijelaskan. Wasyaf'i wal watr. Seperti itu. Wal-laili idza yassar. Perhatikan di situ ada al-laili. Di situ ada madlin. Madlin ini adalah suatu bacaan mat yang panjang. Kalau kita melihat posisi di situ, maka dipanjangkan 2 harokat saja. Wal-laili, wal-laili. Ingat bacaan madlin yaitu laili, bukan wal-laili. Lai, bukan lai, tapi laili. Seperti itu. Yasser, yasser. Di situ perhatikan. Kalau kita melihat kaidah harusnya rohnya dibaca tebal ya. Namun ada beberapa kondisi yang dia dibaca tipis, yaitu di antaranya yasser, dibaca tipis. Yes, ya. Wal-laili idza yassar. Dibaca tipis. Harusnya tebal, harusnya kalau secara kaidah ya. Namun ini pengkhususan. Kenapa itu? Mungkin karena ada huruf ya. Itu. Ya. Jadi intinya itu dibaca tipis. Jadi ada 2 kata, yasser sama nuzur. Nuzur. Nuzur juga di suatu bacaan yang dibaca tipis. Nah, harusnya tebal. Nuzur. Karena dhammah sebelumnya. Itu. Kemudian lihat di situ ayat yang keempat. Hal fi dzalika. Ada lam mati maka dialirkan. Hal fi dzalika qasamul. Perhatikan di situ. Ada mim tanwin yaitu dhammatain bertemu setelahnya lam. Nah, kalau kita melihat di huruf lamnya ada tasydid, ini berarti namanya idgham kamil. Kita memasukkan tanwin ke lamnya secara sempurna. Dan jangan ditahan lama-lama ya. Jangan dibaca seperti ini. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jadi terlalu lama lamnya. Yang betul hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, jadi qasamul lidzi sedang aja, nggak usah terlalu lama. Qasamul lidzi, tidak. Dan hijr, ro-nya dibaca tipis karena ro mati, sebelumnya ada huruf jim mati dan sebelumnya ada huruf kasrah, itu tipis. Hijr, seperti itu. Kemudian berikutnya alam ta. Ada huruf mim mati di situ bertemu dengan ta. Nah, hukumnya namanya izhar syafawi. Maka dibaca mimnya mengalir tapi tidak sempurna. Jadi sedang aja dialirkan. Alam tara, alam tara, seperti itu. Kaifa. Di situ ada madlin ya mati, sebelumnya huruf harokatnya fathah dialirkan. Alam tara kaifa fa, kaifa fa. Ya. Nah, itu
Fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, perhatikan di situ bi'ad. Kalau kita fokus pada kata itu namanya mad asli. Ya, karena ainnya fathah, setelahnya alif. Tapi ternyata setelah itu ada dal. Dal itu adalah dal itu bukan Jadi kenapa dia dibaca panjang bi'ad? Karena kita udah bahas bahwa mad far'i itu adalah satu bacaan yang panjang kadarnya dikarenakan setelahnya bertemu huruf yang sukun mati. Nah, kenapa dibaca bi'ad panjang? Karena setelah huruf mad itu bertemu huruf yang mati, yaitu apa? Huruf dal. Makanya kalau kita membaca secara wasol nyambung, maka dibaca dua harokat kembali kepada hukum asalnya. Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil imad. Dua harokat saja. Tapi kalau kita waqaf berhenti maka panjang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu pembahasannya hingga ayat yang ke-6. Jadi di surah Al-Fajr ini kita harus fokus pada kondisi huruf ro. Ya, ro-nya ada yang dibaca tebal, ro-nya ada yang dibaca tipis. Jadi hati-hati dalam masalah ketebalan dan tipisnya huruf ro. Karena huruf ro ini dia memiliki sifat istifal, yaitu tipis. Tapi dia juga masuk dalam kondisi tertentu dia masuk kondisi. Jadi gini, sifat huruf itu ada dua. Ada sifat lazimah, ada sifat aridah. Sifat lazimah adalah sifat yang selalu ada pada setiap huruf. Adapun sifat aridah adalah sifat yang kondisional. Nah, huruf ro ini kalau dilihat dari sisi sifat lazimah yang selalu ada pada huruf ro itu, dia tipis. Tapi dia juga masuk kategori sifat aridah yang di kondisi tertentu ro-nya ini bisa menjadi tebal. Dan tebal tipisnya huruf ro ini tergantung dilihat dari apa? Harokatnya. Kalau ro-nya harokatnya fathah dan dhamma maka ro-nya tebal. Kalau ro-nya harokatnya kasrah maka dibaca tipis. Lalu bagaimana dengan ro yang sukun? Ro sukun dilihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah dan dhamma tebal ro-nya. Kalau sebelum ro-nya itu ada huruf yang kasrah maka dibaca tipis. Intinya lihat harokat sebelumnya aja. Kalau fathah dhamma tebal, kalau kasrah tipis. Itulah pembahasan kita pada surah Al-Fajr ayat 1 sampai 6. Fokus pada masalah apa? Ketebalan dan tipisnya huruf ro. Mungkin ini saja. Nah, barakallahu fiik. Iya, baik. Terima kasih Ustaz atas panduan ya, hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Fajr ya. Kadang memang Al-Fajrnya betul saatnya di ayat-ayat berikutnya nih, 3 atau 4 ayat berikutnya itu kita kayak ke bawah ketebal ya. Wal fajr walayalin ashr gitu ya. Hijr. Iya, hijr. Nah, harusnya kan tipis. Iya. Kayak nggak ditahan dulu Zat. Wal fajr walayalin ashr gitu ya kadang. Nah, itu juga itu karena juga mungkin jadi sebelumnya memantu langsung gitu kan. Ya. Betul. Jadi harus diperhatikan di situ. Betul. Harus ditahan dulu. Betul, ya. betul. Masalah menahan huruf ya. Iya. Bagus, itu tambahan poinnya berarti. Masya Allah. Baik, kita akan perdengarkan ya berikut ini untuk bacaan murotal yang sudah dikirimkan di malam hari ini. Ya, kita akan hadirkan berikut ini yang sudah masuk ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, silakan Ustaz. Ya, nam, Masya Allah, barakallah fih. Masya Allah, bagus bacaannya. Ada satu yang harus diperhatikan, yaitu mengenai madlin bi anna rabbaka auha. Nah, wawnya itu sedikit agak ditahan lagi untuk menjelaskan dari sifat lin itu sendiri. Jadi dialirkan sedikit lagi. Bi anna rabbaka auha laha auha laha auha laha. Jadi antara auha itu jangan sampai ada jeda, dan juga wawunya jangan terlalu cepat. Jadi kurang lebih 2 harokat lah. Bi anna rabbaka auha laha. Nah, itu saja paling harus diperhatikan. Nah, Masya Allah, bagus. Iya, baik, terima kasih Ustaz atas koreksinya ya. Dan tadi kayaknya agak ragu juga ya pas famay ya'mal mithqala yauma idzin tuhadditsu Yauma idzi, yauma ya. idzi yasdurun nasu asyatal yurama amalahum. Iya. Tadi agak ragu juga terdengar seperti itu ya. Baik, kita akan perdengarkan lagi dari pendengar kita yang lainnya yang sudah mengirimkan voice note-nya di 0852 10 943 943. Berikut ini kita akan perdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوها لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, nah, Masya Allah, barakallahu fi. Bagus bacaannya. Namun ini lebih diperjelas lagi setiap hurufnya. Tadi itu fokus dulu di ini aja, kha dan shin. Tadi itu wa akhrajatil ardu athqalaha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, kha-nya itu harus dibaca mengalir, kemudian juga ditebalkan. Ya, jangan dibaca bukan tapi seperti itu. Itu yang pertama kha, kemudian berikutnya shin tadi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nah, itu shinnya harus dialirkan dulu ya. Jadi hati-hati dalam masalah aliran ya. Masalah aliran, kemudian juga tadi ikhfa yauma idzi itu. Jadi lebih ke ini saja, menjelaskan huruf per hurufnya. Itu saja. Nah, Masya Allah, barakallahu fi. Iya, baik. Untuk memperjelas bacaannya, barangkali gimana caranya Ustaz, supaya artikulasinya itu jelas ya, tidak seperti kayak mohon maaf, kayak orang gelendeng gitu Ustaz. Iya. Karena ketidakjelasan tersebut. Ya, di antara caranya ya dikeraskan suaranya. Dikeraskan ya. Dikeraskan suaranya. Kemudian kalau pelan sih itu tadi udah termasuk pelan ya. Iya. Berarti tinggal dikeraskan suara saja. Baik. Karena memang kadang ada beberapa tipe yang memang suaranya seperti itu. Oke. Nah, jadi tinggal dipertegas saja suara dengan hurufnya. Itu saja paling. Baik, ya, terima kasih Ustaz atas koreksinya ya. Demikian tadi untuk pendengar kita. Terima kasih atas interaktifnya. Kita akan perdengarkan lagi untuk bacaan Quran lainnya yang sudah dikirimkan di 0852 10 943 943 berikut ini.
Ya, ini dari Bu Aida ya, mau ikutan voice note surat Al-Zalzalah katanya Ustaz. Kita perdengarkan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, barakallahu fiha. Masya Allah, bagus bacaannya, pelan. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tadi fokus pada huruf lam ya, fokus pada huruf lam. Jadi tadi itu kan yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, lamnya di situ kurang mengalir. Jadi ditahan lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu yang pertama. Lamnya tadi masalah aliran saja. Yang kedua, di ayat kedua itu lamnya mengalir, tapi lamnya kurang bagus. Jadi gini, jangan dibaca wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang pertama enggak seperti itu ya, zil. Tapi yang kedua wa akhrajatil harusnya til. Nah, itu. Kemudian jadi pertama lam ya, masalah huruf lam saja itu. Kemudian tadi itu yauma idzin tuhadditsu akhbar bi anna rabbah. Tadi faman ya'mal mithqala dzarratin khaitin kha. Itu kan izhar halqi ya. Tin kha. Yang namanya izhar halqi itu kan di situ ada tanwin ya, dzarratin. Nah, tanwin itu kan kata para ulama adalah nunun zaidah, merupakan bacaan nun tambahan. Jadi kan seakan-akan kita baca nun mati. Dan nun mati pada izhar itu harus ditahan sebentar. Jadi kalau dibaca seperti ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi tahan dulu, dzarratin khairan yarah. Nah, mungkin itu saja masalah lam mati dan juga bacaan aliran tanwin pada izhar halqi. Adapun secara keseluruhan Masya Allah sudah bagus. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas koreksinya. Demikian ya tadi untuk Ibu Aida ya. Terima kasih sudah bergabung dan mengirimkan bacaan Qur'annya melalui voice note ya. Ya, nampaknya waktu juga Ustaz yang membatasi perjumpaan kita. Sebelumnya jazakumullah khairan ya buat Ustaz Fauzi Abu Fasha hafizahullah taala yang telah memberikan kesempatan waktunya buat kita semuanya untuk bersama-sama kita belajar ya, khususnya berkaitan dengan pembahasan yang tadi disampaikan di matan Tuhfatul Atfal dan juga beberapa hukum-hukum tajwid yang telah disampaikan di surat Al-Fajr dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sehat selalu Ustaz ya. Amin. Barakallahu fiik. Dan kami juga ucapkan terima kasih buat teman-teman pecinta Radio Kita FM dan TV Sunnah yang sudah bergabung dan juga mengikuti siaran kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid, Ustaz Fauzi Abu Fasha dan juga segenap kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.